إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلوسك ساعة في مجلس علم لا تمسي قلاما ولا تكتب حرفا خير لك من عتق ألف رقبة. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Abah Kiai Haji Ahmad Dahlan Syam, Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badan beliau, Allah kuatkan ibadah beliau, dan begitu juga kita semua mendapatkan keberkahan dari kehadiran beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang mukarram al-muhtaram, para kiai, pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur, alhamdulillah, mohon doanya para kiai. Mohon izin saya duduk di sini, kalaupun mungkin kurang adab saya minta izin. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat menjalin silaturahmi antar pondok dari Tanjung Jabung Timur, begitu juga dengan Kabupaten Muaro Jambi dan bahkan seprovinsi Jambi. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan kita semua Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Dosa yang hadir, yang zahir, yang batin, dosa kita semua, yang tua, yang muda, yang kaya, yang susah, yang sehat, yang sakit, Allah ampunkan dosanya. Amin. Allah ampunkan dosa kita semuanya. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan, yang lagi susah mencari rezeki yang halal, mudah-mudahan berkah hadirnya di majelis Rasulullah, majelis pengajian ini, Allah mudahkan kita mencari rezeki yang halal dan berkah. Amin. Yang bujangan mudah-mudahan cepat menikah. Banyak bujangannya. Yang para gadis, mudah-mudahan yang ingin mencari jodoh, mudah-mudahan berkah majelis ini Allah pertemukan jodohnya dunia akhirat. Yang janda, ada janda? Hah, masya Allah. Ada. Oh, bagian sana janda semua ya? Iya. Kedaluarsa supaya itu. Yang janda-janda yang juga pengen nikah, Allah pertemukan jodohnya. Amin. Memang banyak janda rumahnya. Yang duda ada? Ada juga. Banyak sekali, masya Allah. Mudah-mudahan yang duda juga ingin mencari jodohnya dunia akhirat, Allah pertemukan berkah majelis zikir kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Yai, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat surah Yasin ayat 68 yang sering kita baca, Allah berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Siapa yang Allah lanjutkan usianya, siapa yang Allah panjangkan umurnya, nunakkishu, kami akan mengurangi asal kejadian, yang kusufil khalqi, kami akan menarik, kami akan mengurangi asal kejadiannya. Afala yaqilun, kenapa kamu tidak memikirkan demikian? Lihat, yang dulu orang tua kita gagah, sekarang sudah beransur lemah. Yang dulu yang cantik-cantik, sekarang mulai pada keribut. Yang dulu kena hujan, kena panas, aman-aman, sekarang kena gerimis saja seminggu demamnya. Dulu 50 kilo sanggup mereka angkat, 100 kilogram mereka sanggup mengangkatnya. Sekarang sudah umur 50, 60, 70, ngangkat badan saja sudah susah.
Siapa yang kami panjangkan umurnya, siap-siap akan kami tarik asal kejadiannya. Makin tua, makin lemah, makin tidak berdaya, dan akhirnya kita akan kembali tidak ada lagi di atas dunia. Amin. Bekal apa yang akan kita bawa? Amal apa yang akan kita bawa? Kecuali salah satu di antaranya, di antara yang lain yang banyaknya, beradanya kita di majelisnya zikir tersebut, berwasilah kita kepada Abah Yai, orang-orang mursyid, orang-orang tarekah. Inilah salah satu jalan kita berwasilah kepada beliau, agar nanti di kuburan kita jadi lapang, di kuburan kita jadi terang, benderang bidadari menghibur kita, surga menanti dengan berkah wasilah kepada orang-orang yang saleh. Sebab Rasulullah sudah mengatakan, siapa yang memuliakan orang alim, siapa yang memuliakan orang saleh, surga dijamin oleh baginda Rasulullah SAW. Akrimul ulama wa innahum indallah kuramaul mukramun. Muliakan ulama karena mereka itu di sisi Allah kuramaul mukramun, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Siapa yang memuliakan orang alim, maka dia memuliakan aku, kata baginda Rasulullah. Dan siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakan dia. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ma'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga. Intinya, siapa memuliakan orang alim, surga tempat mereka. Bapak, Ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majelis ini gak sia-sia. Yang jauh datang ke sini, yang dekat mampir juga ke sini, hadirnya kita di majelis ini. Bagaimana kata baginda Rasulullah SAW, dulu suka saatan, duduknya kamu sebentar di majelis ilmu, la tamasi qalama, tidak pakai pena, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun. Khairul laka min ikki alfi raqabah, lebih baik daripada kau memerdekakan 1000 orang hamba cuma duduk sebentar di majelis zikir, di majelis ilmu. Yang kedua, kita bisa melihat wajah-wajah orang-orang alim, wajah-wajah orang soleh, dan timbul kecintaan kita, pengen kitanya, keluarga kita, anak kita bisa menjadi orang-orang soleh seperti mereka. Ini pun melihat wajah mereka tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nazruka ila wajhil alim, kamu lihat wajah orang alim, wajah orang-orang yang soleh, wajah para waliullah. Maka sebagian orang hobi, mereka letakkan foto-foto ulama, foto-foto kiai-kiai di rumah mereka. Kenapa? Setiap hari mereka melihat wajah-wajah para alim ulama. Apa kata baginda Rasulullah? Nazruka ila wajhil alim, kamu lihat kepada wajah orang alim. Khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kau lihat sekali melihat wajah orang alim, kau beli 1000 kuda. 1000 kuda itu mahal itu. Lalu kuda itu kau infakkan di jalan Allah, kau sedekahkan di jalan Allah. Cuma satu kali kau melihat wajah orang alim, wajah orang-orang soleh, lebih baik daripada kau sedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Cuma satu kali melihat wajah orang alim. Mungkin akan timbul pahala di HP kita, wajah ulama, wajah kiai, wajah habaib, wajah orang yang dimuliakan Allah. Tatap sebentar, menatap itu lebih baik daripada kita sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Luar biasa. Yang ketiga, wassalamuka ila wajhil alim, kau menyalami, wassalamuka ilal alim, kau menyalami orang-orang alim. Khairul laka min ibadati alfi sanah. Masya Allah, dapat bersalaman dengan orang alim
cuma bersalaman dengan orang alim khairul laka min ibadati alfisana, lebih baik daripada kau beribadah 1000 tahun cuma sekali kita menyalami orang alim. Kenapa? Kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah beruntung kita di tempat kita. Di tempat kita ada orang yang dimuliakan Allah, ada orang yang sangat cinta kepada kita semua, mengajak kita agar kita selalu ingat Allah, mengangkat kita agar supaya berzikir kepada Allah melalui jalan-jalan tarekah, agar kita dibimbing agar bisa mengenal Allah, dibimbing agar selalu lisan kita ingat kepada Allah, agar hati kita selalu ingat kepada Allah. Dialah Syekh Mursyid tarekah kita Abah Yai Ahmad Dahlan, mengajak kita semua dan kiai-kiai yang lainnya, para sepuh-sepuh yang lainnya, mengajak kita supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, bagi mereka yang melihat wajah mereka, yang bersalaman dengan mereka, luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Ibu, Rasulullah bersabda, "Man nazara ila wajhil alim," siapa yang melihat wajah orang alim, fa khalaqallahu tilkan nazrah malakun, Allah jadikan dari melihatnya satu kali melihat wajah orang alim satu malaikat, yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah, malaikat itu khusus meminta ampun kepada kita yang melihat wajah orang alim sampai hari kiamat. Satu kali melihat wajah orang alim, man nadhara nasratan wahidatan fa khalaqallahu tilka nazrah man yakun yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Satu kali melihat wajah orang alim, satu malaikat dijadikan Allah, malaikat itu khusus memohon ampun kepada orang yang melihat wajah-wajah orang alim. Inilah fadilah hadirnya kita di majelis-majelis ilmu dan di majelis zikir. Bapak, Ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita pada siang hari ini kalau tanpa kehendak dan izinnya Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada guru-guru kita, berkah Rasulullah SAW, kita akan bisa berkumpul pada saat ini. Karena itu Ibu, tujuan kita berada di majelis ini tidak lain dan tidak bukan mohon kepada Allah agar iman kita bertambah, ibadah kita bertambah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW bertambah, dan kecintaan kita bahwa satu saat nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan ingat, waktu kita meninggal dunia tidak lain dan tidak bukan hanya amal ibadah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan menghadapi 4 kali renggutan. Yastakbilu Adam arba'un hubat, manusia akan menghadapi 4 kali renggutan. Kita akan direnggut 4 kali. Pertama, yantahibul malaku ruhahu, yang merenggut pertama adalah malaikat Israel, dia akan merenggut nyawa kita. Yang kedua, setelah Israel merenggut nyawa kita, yantahibul warasu amwalah, merenggut harta-harta kita, ialah ahli waris kita yang akan merenggut harta kita. Yang ketiga, yantahibud dudu jismah, ulat-ulat, cacing, belatung, dia akan merenggut jasad-jasad kita. Yang keempat, wayantahibul khasma a'malah, akan merenggut amal-amal kita, orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita tipu, orang-orang yang pernah kita bohongi, orang-orang yang pernah kita curangi, mereka nanti akan merenggut amal-amal kita. Karena itulah Bapak, Ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, renggutan ini pasti akan kita alami. Sebelum direnggut, inilah kata baginda Rasulullah SAW, kita banyak baik untuk bermanfaat untuk manusia lainnya. Yang punya ilmu, sebarkan ilmunya. Yang punya harta,
infakkan hartanya. Yang punya tenaga, sumbangkan tenaganya. Yang punya pikiran, sumbangkan pikirannya. Yang penting agama Allah, majelis kita, tempat kita penuh dengan nuansa keagamaan seperti yang ada pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa yang renggut nyawa kita adalah malaikat Israel, kemudian nanti selanjutnya adalah ahli waris yang akan merenggut harta kita. Karena itulah kita bisa melihat berapa banyak harta yang ditinggalkan orang tua bisa membawa anaknya menuju jalan Allah, dan harta yang ditinggalkan bisa membawa anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit kita melihat orang yang adik-beradiknya bentrokan, tidak tegur menegur, gak akur gara-gara harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Kayaknya itu beda orang tua dulu dengan orang tua sekarang. Kebanyakan, bukan semua. Orang tua dulu sanggup jual harta, yang penting anaknya alim, anaknya sekolah, anaknya nuntut ilmu. Itu hebatnya orang tua kita dulu. Bapaknya nggak tamat SD, ibunya nggak tamat SD, anaknya sarjana. Yang sekarang bapaknya sarjana, bapaknya doktor, anaknya nggak tamat SD. Kadang kena kasus narkoba, kadang kena kasus-kasus yang lainnya, atau karena yang lain yang sebab tidak kita ketahui. Bapak, Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kemuliaan ilmu beda dengan kemuliaan harta. Sebagaimana kita ketahui kata Rasulullah SAW, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu dia menjaga kita, sementara harta kita yang menjaga dia. Iza sarabtal mal fa innahu yanqus, wa idza sarabtal ilma fa innahu yazid. Kalau kita gunakan harta akan berkurang, kalau kita gunakan ilmu dia akan bertambah. Ini kemuliaan orang-orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu, sahibul ilmi yud'a bil makarim wal muhtaram. Orang berilmu akan dipanggil dengan orang-orang yang mulia. Tapi tidak sedikit sahibul mal yud'a bismil bukhli, dipanggil dengan pelit karena daripada ilmu mereka. Ibu, bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kita bersalawat. Mudah-mudahan dengan salawat ini membuka mata hati kita semua untuk supaya bisa mengikuti bimbingan-bimbingan dari tuan-tuan guru kita, pengasuh tarekat Syekh Mursyid, untuk kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, agar dibukakan mata hati kita semua. Dan zikir yang kita baca sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Dan mudah-mudahan dengan zikir ini Allah bukakan hati kita, hati anak-anak kita yang belum terbuka, mudah-mudahan Allah bukakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum taat jadi taat, yang tadi suaminya selalu pulang malam, mudah-mudahan tidak terlalu malam, bukan tambah malam. Yang istrinya mungkin selalu durhaka dengan suaminya, mudah-mudahan ketika zikir ini lembut hatinya, selembut air, sehingga patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salam.
Bapak pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kalimat zikir yang bergema di langit, di bumi, semua ikut berzikir, semua ikut bersolawat dengan membesarkan apa yang kita baca. Dan mudah-mudahan di dalam zikir yang kita baca tadi, di situ ada yang katakan, man qalaha la yashqa, la ilaha illallah, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sedih orang yang selalu mengucap la ilaha illallah. Orang yang selalu mengucap la ilaha illallah, mereka terus bahagia. Hari-hari mereka selalu dibimbing Allah. Hidupnya dia merasa kalau hari ini saya sehat, disehatkan Allah. Kalau hari ini saya dapat rezeki, Allah yang ngasih kita rezeki. Hari ini kita bisa hidup, Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup. Ibu, kita hadir di sini karena Allah kasih kesempatan. Coba Allah tidak beri kita kesempatan. Ada kesibukan lain, ada acara tempat lain, tapi karena kecintaan kita dengan ilmu, kecintaan kita dengan agama, kita hadir di sini. Bersyukur kita kepada Allah, dibimbing Allah, diberikan oleh Allah kesempatan dengan hadirnya kita majelis yang mulia ini. Ibu, sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, Allah akan mempersiapkan kepada kita semua. Memang sifat tamak, sifat rakus itu ada pada kita semua. Daripada Imam Ahmad Tirmizi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, yahramu ibnu Adam wa yashibbu min usnani. Manusia itu tua, tapi dia selalu merasa muda di dalam dua hal. Pertama, al-hirsu fil mal, merasa tamak, rakus masalah harta. Dia punya uang 1 miliar, pengen 2 miliar, 3 miliar, pengen 4 miliar, 1 triliun, pengen 2 triliun. Begitulah terus tamaknya, rakusnya dengan harta. Yang kedua, wal hirsu fil umur, merasa rakus dan tamak masalah umur. Umurnya sudah 60 tapi merencanakan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, besok pagi wafat, nggak bisa lagi direncanakan. Bahkan rencana mereka lebih daripada umurnya. Pernah di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad lagi memberikan pengajian kepada para sahabat. Nabi Muhammad menggaris kotak segi 4. Kotak segi 4. Di dalam kotak segi 4 digaris-garis Rasulullah. Di dalam kotak segi 4 ada 1 garis melebihi dari kotak segi 4. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa arti kotak segi 4 ini? Dijawab oleh baginda Rasulullah, kotak segi 4 ini adalah umur kita sudah dikotak oleh Allah. Ada orang yang 60 tahun wafat, 50 tahun wafat, ada yang 100 tahun wafat. Umurnya sudah dikotak oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Rasulullah menggaris-garis yang kecil di dalam kotak segi 4? Itulah liku-liku perjalanan hidup kita. Hari ini kita bahagia, besok pagi bisa kita susah. Hari ini kita senang, besok bisa saja kita menangis. Hari ini kita kaya, bisa saja besok pagi kita menjadi orang miskin. Hari ini kita malas ibadah, besok pagi bisa kita menjadi orang yang paling taat ibadah. Itulah kehidupan kita di atas dunia ini. Rubama mana'aka fa'ataka, rubama a'taka famana'aka. Barangkali Allah memberimu, tapi Allah tidak memberi yang lainnya. Barangkali Allah tidak memberimu, tapi memberi kepada yang lainnya. Contoh, Allah memberi kita harta, Allah memberi kita kaya, tapi kadang-kadang Allah kurangi kejadian kita dengan mengurangi taufik dan hidayahnya. Sehingga berapa banyak orang kaya dikalahkan oleh orang susah, orang pejabat dikalahkan oleh rakyat yang biasa. Kenapa? Yang ini rakyat susah, uangnya pas-pasan, masih sempat jemaah ke masjid, masih sempat zikir 33 kali,
Orang kaya punya uang banyak, jabatan tinggi, zikir saja nggak sempat, doa saja nggak sempat, ke masjid nggak sempat, seminar di sana mereka hadir, pertemuan di sana mereka hadir, pertemuan dengan Allah mereka jarang hadir. Dia kaya, dia pejabat, tapi jarang hadir di pertemuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini ada ibu dewan, ada bapak-bapak pejabat, semuanya hadir di pertemuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa pertolongan Allah. Gak bisa kita yang susah mengalahkan mereka. Ada orang susah, tidak diberikan Allah listrik, lampunya biasa saja, kadang mati, kadang apa, kadang-kadang cuma biasa saja, tapi Masya Allah, lihat hebatnya ibadah orang dahulu dengan orang sekarang. Orang dulu nggak masuk listrik, subuhnya berjamaah, jam 4 udah bangun. Saya yakin ibu-ibu yang punya orang tua dulu, bagaimana kalau mereka bangun jam 4 udah bangun, masak nasi pakai kayu api. Zaman sekarang ibu-ibu semua serba lengkap, masak nasi tinggal colok, masak sayuran, masak lauk tinggal ceklek. Itu jarang masak, mohon maaf, makannya sering di rumah makan. Suaminya mau makan, ada lauk, beli. Itu beda. Orang tua dulu, ya Allah, nikmat makannya pakai api, kemudian diselawati, habis itu jam 4 sudah bangun, masak air untuk suaminya. Jam 4 udah bangun, masakan air hangat untuk suaminya. Zaman sekarang jam berapa bangunnya? Jam 6. Sholat subuhnya jam 8. Kira sholat duha tapi pakai kunut. Itu beda. Orang tua dulu mau ngambil air, turun ke sungai, turun ke kali, nunggu air pasang, kadang jauh ngambil airnya, mereka tetap ngangkut air. Zaman sekarang buka keran, nggak berwudu-wudu sampai di rumah. Itu bedanya orang tua dulu dengan orang sekarang. Zaman dulu mencari rezeki, Masya Allah, pas-pasan, sanggup dia berdoa kepada Allah Ta'ala, penghasilannya pas-pasan, sanggup dia kuliahkan anaknya, sanggup dia jadikan anaknya bidan, sanggup dia jadikan anaknya dokter, sanggup dia jadikan sarjana S1, S2, S3, berhasil. Sekarang Masya Allah, orang tua sarjana jarang anak yang berhasil seperti bapaknya sekarang.